Rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Video ini temanya adalah apa yang kamu cari Muldoko. Mengamati situasi politik di Indonesia menjelang Pilpres 2024 yang semakin dekat. Suasananya sudah mulai panas. Pemantik telah dinyalakan. Kompor yang sudah dinyalakan gasnya ada yang sudah menyambar. Ada yang menunggu perintah. Gerakan menusuk, merobek, memecah telah dijalankan untuk sekedar memperoleh kemenangan. Muldoko sebagai KSP melakukan hal yang tidak terpuji, melakukan kudeta pada partai yang sah, ada ketuanya. Tidak baik bagi contoh generasi muda bangsa. Selamat menyaksikan. Ketika saya masih kecil, orang tua selalu berpesan, jangan nakal, baiklah dengan sesama teman dan saudara. Jangan makan yang bukan hak kamu. Ketika di sekolah, diberi nasihat oleh guru dan dosen bahwa hidup itu pilihan dan tantangan. Semua harus dicapai melalui suatu proses yang jujur dan beretika. Tapi dalam prakteknya semua itu tidak tampak pada pejabat tinggi di Indonesia. Janji itu keluar dari mulut, tapi bentuknya sampah. Tingkah laku yang seharusnya bertindak secara ksatria, tapi yang ada adalah tindakan pengecut. Muldoko sebagai pejabat publik telah melakukan tindakan kudeta Ketua Umum Partai Demokrat dengan mengundang pimpinan cabang untuk menghadiri Munaslup di Sumatera Utara. Yang hadir akan diberi uang 100 juta, padahal setelah sampai yang diberikan hanya 5 juta rupiah. Kejadian yang telah terjadi dan menjadi tontonan bangsa Indonesia memberikan gambaran yang sangat berbeda antara nasihat orang tua, guru, dan dosen. Sehingga timbul pertanyaan dalam diri saya, apakah dia mempunyai orang tua yang tidak pernah memberi nasihat yang baik? Apakah dia pernah diberi nasihat guru dan dosennya tentang proses untuk mencapai tujuan dengan baik dan jujur? Ada orang lain berpendapat itu politik. Untuk bertahan jadi penguasa harus menggunakan strategi merusak lawan untuk melemahkan. Politik ya politik. Negara kita kan negara demokrasi. Bila masanya memerintah sudah habis, apalagi sudah 2 periode, harus legowo mundur. Karena aturannya seperti itu. Demokrasi sudah menjadi pilihan untuk menentukan pemimpin nasional. Secara prinsip kita sudah mengenal di bangku kuliah, demokrasi itu adalah sistem
untuk membatasi orang memegang kekuasaan. Sesuai pengalaman yang sudah dialami oleh bangsa Indonesia, orang yang memegang kekuasaan itu pada awalnya baik, lama-lama ngawur. Ada yang ingin menjadi penguasa seumur hidup. Ada yang bisa berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Ada yang membangun dinasti dan banyak lagi. Benarkah yang dilakukan Muldoko, kudeta terhadap kepemimpinan AHY? Dari hasil pengadilan telah dinyatakan Muldoko salah dan kalah. Bila Muldoko itu seorang kesatria, maka seharusnya dia mundur karena hukum telah memutuskan dia salah dan kalah. Ternyata yang terjadi malah dia mengajukan PK setelah pihak Demokrat mendukung Anies sebagai Capres 2024. Dari sini sudah mulai terlihat bahwa tujuan Muldoko mengganggu Demokrat adalah partai ini dipandang sebagai partai yang cukup potensial di tahun 2024 dan ingin menggagalkan Anies sebagai capres yang didukung oleh 3 partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Beranikah Muldoko melakukan kudeta kepada Demokrat bila ketua umumnya masih SBY? Saya yakin tidak berani. Tapi melihat AHY yang pensiunan mayor, maka Muldoko dengan memandang sebelah mata melakukan hal itu. Karena dia pensiunan jenderal. Ada juga komentar, SBY kan masih ada sebagai Dewan Penasihat Partai. Tentunya kita patut menebak ada kekuatan besar yang mendukung Muldoko. Selamat kepada Demokrat, PK yang diajukan Muldoko ditolak oleh MA. Selamat bekerja, kokohlah untuk bertahan. Politik memang dinamis, tapi rakyat perlu disejahterakan, bukan orang asing dan para cukong. Semoga bermanfaat.